Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Welcome to Belajar IPA YouTube channel. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share pada video ini ya, serta subscribe. Nah, kali ini kita akan belajar IPA kelas 8 bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Konsep gerak pada benda. Apa itu gerak? Kita dapat melihat di layar terdapat seekor burung yang bergerak. Mengapa dikatakan bergerak? Benda yang dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Titik acuan adalah tempat di mana kita mengukur kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, sudah paham kan apa yang dimaksud dengan gerak? Selanjutnya adalah gerak semu. Gerak semu adalah gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem bergerak. Contoh gerak semu yaitu gerak pohon-pohon yang seolah-olah bergerak di tepi jalan saat kita naik mobil. Selanjutnya adalah gerak lurus. Gerak lurus dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan disingkat GLB dan gerak lurus berubah beraturan disingkat GLBB. Di layar terlihat ada persamaan-persamaan yang sering digunakan pada gerak lurus. Yang pertama adalah kelajuan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk bergerak. Adapun persamaannya adalah kelajuan sama dengan jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh, atau simbolnya Pi sama dengan S per T. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor, artinya gerak benda yang memperhatikan nilai dan arah. Kecepatan memiliki persamaan yaitu kecepatan sama dengan perpindahan benda dibagi dengan waktu tempuh, disimbolkan dengan Pi sama dengan X per T. Selanjutnya adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kelajuan setiap satu satuan waktu. Benda yang dikatakan bergerak dipercepat jika kelajuan benda bertambah selama bergerak. Sebaliknya, suatu benda dikatakan bergerak diperlambat jika kelajuan benda berkurang selama bergerak. Adapun persamaan untuk percepatan yaitu percepatan sama dengan perubahan kelajuan dibagi dengan perubahan waktu, disimbolkan dengan delta Pi per delta T. Nah, pada gambar ini tampak seorang atlet yang sedang berlari. Dia bergerak lurus beraturan dan mampu menempuh jarak 60 meter dalam waktu 6 sekon. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Kemampuan atlet menempuh jarak tertentu setiap sekonnya disebut dengan kelajuan. Secara sistematis dapat ditulis Pi sama dengan S per T, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Mari kita simak bersama-sama apa pertanyaannya. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Tentukan A. Jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan setelah 5 sekon. B. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Langkah pertama, kita harus menulis apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang kita ketahui dari soal adalah Pi sama dengan 15 meter per sekon. Kemudian langkah kedua, kita menulis apa yang ditanyakan di dalam soal. Ada dua yang ditanyakan. Yang pertama adalah A. Menanyakan jarak saat waktu 4 sekon dan menanyakan berapa jarak saat waktu 5 sekon. Kemudian yang B adalah mempertanyakan waktu saat jaraknya sudah 3 km. Nah, cara menjawabnya kita menggunakan rumus yang tadi sudah kita ketahui. Pi sama dengan S per T. Untuk mencari S, maka persamaannya berubah menjadi S sama dengan Pi dikali T. Pada saat T sama dengan 4 sekon,
maka kita gunakan persamaan S sama dengan Pi dikali T, yaitu Pi-nya 15 dan T-nya adalah 4. Maka didapatkan hasil S-nya sepanjang 60 meter. Kemudian untuk waktu 5 sekon kita masukkan pada persamaan yang sama, maka didapatkan hasil jaraknya 75 meter. Nah, selanjutnya untuk mencari waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Persamaan yang digunakan sama, hanya saja ini untuk mencari T, maka berubah menjadi T sama dengan S per Pi. Selanjutnya kita masukkan nilainya, S 3000 dan Pi adalah 15, sehingga didapatkan T-nya sama dengan 200 sekon. Selanjutnya kita bahas gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Salah satu contoh efek gaya yang kita dapat lihat adalah saat bola yang semulanya diam akan bergerak jika kita tendang. Adapun jenis-jenis gaya yang harus kita ingat, yaitu yang pertama adalah gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang dikerjakan harus dilakukan dengan persentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Contoh gaya sentuh yaitu gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, dan gaya mesin. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang dikerjakan tanpa adanya persentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Contoh gaya tak sentuh adalah gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya berat. Pada gambar adalah contoh dari gerak otot dan gerak gesek. Gerak otot terjadi pada seseorang yang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang sehingga menggerakkan lengannya. Kemudian pada gambar yang B adalah gaya gesek yang terjadi antara meja yang didorong dengan lantai. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan, namun pada waktu yang bersamaan meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan antara arah gerak meja. Adik-adik sudah memahami kan tentang gaya? Selanjutnya kita masuk pada pembahasan hukum Newton. Terdapat 3 hukum Newton yang dikenal. Yang pertama adalah hukum 1 Newton, menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau kelembaman, dikenal sigma F sama dengan 0. Sedangkan hukum 2 Newton berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Persamaannya adalah sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma M adalah resultan gaya satuan Newton, M adalah massa benda satuan kilogram, dan A adalah percepatan benda satuan meter per sekon kuadrat. Hukum ketiga Newton berbunyi, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Pada burung yang sedang terbang terdapat gaya dorong sayap ke bawah adalah F aksi, dan gaya angkat burung ke atas adalah F reaksi. Atau contoh lainnya saat kita mendorong tembok. Selesai sudah materi kita pada pertemuan kali ini. Harapannya bisa disimak dengan baik ya pembahasan kita tadi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa belajar dengan rajin ya.